Halo teman-teman semua, seperti judulnya, di video ini kami akan membahas tentang amphibious house. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Ibu kota Jakarta merupakan salah satu kota yang sering dilanda banjir. Banjir yang melanda ibu kota Jakarta ini disebabkan oleh berbagai macam faktor. Di antaranya yaitu karena Jakarta merupakan salah satu kota yang padat penduduk, yang mana penggunaan lahan secara berlebihan dapat menyebabkan berkurangnya area resapan air, sehingga hal inilah yang dapat menjadi salah satu faktor seringnya terjadi banjir di Jakarta. Faktor sampah juga tidak ketinggalan. Kesadaran masyarakat masih kurang terhadap lingkungan sehingga kerap kali membuang sampah tidak pada tempatnya, yang mana akan menyebabkan tersumbatnya saluran drainase hingga akhirnya menimbulkan banjir. Banjir ini menimbulkan banyak kerugian secara materialis. Salah satunya yaitu merusak pemukiman masyarakat sehingga mengakibatkan aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Bahkan dalam hal tertentu, banjir juga dapat memakan korban jiwa. Untuk itu, mitigasi bencana sangat diperlukan, salah satunya dengan inovasi pembuatan desain amphibious house. Sebelum itu, apakah kalian mengenal apa itu amphibious house? Amphibious house yaitu salah satu inovasi yang dapat mencegah dampak buruk banjir pada tempat tinggal manusia. Rumah ini terinspirasi oleh angsa, yang mana tubuh angsa dapat mengapung di atas air dan memiliki lapisan lilin yang dapat membuat tubuh angsa tidak basah saat berenang di atas air. Meskipun angsa bukan termasuk hewan amfibi, namun angsa dapat hidup di darat dan juga di air seperti hewan-hewan amfibi lainnya. Oleh karena itu, amphibious house diharapkan dapat berfungsi dengan baik dalam kondisi biasa maupun kondisi saat banjir. Amphibious house didesain dengan sistem struktur langsung pada tanah, namun dapat mengapung ketika terjadinya banjir. Sistem ini menerapkan konsep hidrolik yang dapat otomatis bekerja ketika adanya air. Untuk itu, pengapungan merupakan sistem utama dari amphibious house. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari amphibious house. Yang pertama, amphibious house menganut desain rumah yang minimalis, yang mana secara tidak langsung tidak memakan banyak lahan permukiman. Kemudian, amphibious house dapat menjadi solusi desain rumah di kawasan banjir ibu kota Jakarta. Dan yang terakhir, mencegah serta meminimalisir kerugian materialis yang diakibatkan oleh banjir. Selanjutnya yaitu materials. Prinsip utamanya yaitu lightweight, menggunakan bahan yang ringan yang akan mempermudah pengapungan unit rumah. Yang pertama itu ada dinding, menggunakan structural insulated panel atau SIP, yang merupakan material berupa panel sandwich yang terbuat dari kayu yang mudah didapatkan serta mudah didaur ulang. Yang kedua, kuset pintu, jendela, dan railing. Material yang digunakan adalah UPVC atau Unplasticized Polyvinyl Chloride, yaitu bahan yang ringan, tahan rayap, tahan perubahan cuaca, dan dapat didaur ulang. Yang ketiga yaitu atap, masih menggunakan bahan UPVC, yaitu atap yang ringan dan kokoh, serta mampu menahan dan menolak panas dan meredam suara. Yang keempat yaitu wooden deck, bangunan rumah berdiri di atas dek kayu yang berfungsi sebagai rakit. Pada dek inilah, bangunan rumah dan balok-balok pengapung dihubungkan. Dan yang terakhir yaitu tiang pengikat. Tiang beton yang menjadi penahan rumah ketika terapung agar tidak terbawa arus, yang terdiri dari 6-8 tiang, di mana setiap set mengikat 2-3 unit rumah. Penggabungan ini akan mempertimbangkan volume air banjir dan ketinggian minimum yang dibutuhkan agar rumah dapat terapung. Prinsip kerja amphibious house. Yang pertama, amphibious house terdiri atas pondasi yang tersambung dengan wet dock accessway yang berupa beton sebagai penampung air. Yang kedua, pada ujung-ujung wet dock tersebut terdapat guide post yang dapat membuat rumah bergerak secara vertikal dan juga sebagai penahan gaya angin dan gaya horizontal lainnya. Yang ketiga, di bagian bawah struktur rumah terdapat subrangka yang disusun secara diagonal yang mana berfungsi sebagai dek untuk menampung rumah di atasnya. Yang keempat, subrangka yang terhubung dengan flotation block berupa expanded polystyrene foam (EPS) berfungsi untuk mengangkat rumah dan menciptakan gaya apung apabila banjir masuk pada wet dock.
Kelebihan dan kekurangan amphibi house. Kelebihan dari amphibi house yaitu rumah jadi terlihat luas karena kita diwajibkan untuk hidup minimalis, mencegah kerugian materialis yang diakibatkan oleh banjir, dan rumah terasa nyaman meskipun keadaan di sekitar rumah sedang banjir. Lalu, untuk kekurangan amphibi house antara lain rumah tidak boleh memiliki parabotan yang berlebihan atau harus minimalis agar rumah dapat terangkat apabila terjadi banjir. Material yang diperlukan untuk amphibi house masih sulit dicari dan amphibi house belum dapat direalisasikan kepada rumah yang sudah selesai dibangun karena kunci dari amphibi house ada pada pondasi rumah. Sedangkan jika Anda ingin merealisasikan amphibi house pada rumah yang sudah selesai dibangun, maka Anda harus mengubah pondasi rumah Anda yang berarti harus dihancurkan. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa narik kesimpulan nih. Kalau banjir yang sering terjadi di ibu kota Jakarta pada saat musim-musim tertentu merupakan latar belakang diciptakannya amphibious house. Rumah ini tuh terinspirasi dari angsa, yang dimana tubuh angsa dapat mengapung di atas air serta memiliki lapisan lilin yang dapat membuat tubuh angsa tidak basah saat berenang di atas air. Meskipun angsa bukan termasuk hewan amfibi, namun angsa dapat hidup di darat dan juga di air seperti hewan-hewan amfibi lainnya. Amphibious house ini dapat menjadi inovasi dalam mengurangi maupun mencegah kerugian materialis yang diakibatkan oleh banjir karena dapat mengapung di atas air. Pembuatan amphibious house ini mengandung konsep lightweight, mulai dari pemilihan material yang ringan, yang kemudian mempengaruhi desain bangunan dan penempatan furniture agar amphibious house ini dapat mengapung dengan sempurna ketika banjir melanda. Meskipun demikian, amphibious house ini masih memiliki kekurangan, seperti tidak boleh memiliki perabotan yang berlebihan, material bangunan yang masih sulit dicari, dan amphibious house masih belum dapat direalisasikan pada rumah yang sudah selesai dibangun. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk membangun rumah dengan desain amphibious house? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Semoga bisa bermanfaat.